Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib yang sekarang kita sudah sampai pada halaman 4 baris ke-6 dari bawah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah ana suci fasal, ibarate fasal fi furudil wudu'i ing dalam menerangkan fardu-fardunya wudu. Wa huwa utawi wudu bidhammil wawi dengan dibaca dhammah wawunya alias dibaca wudu'un. Fil asyhari ing dalam qaul kang luwih masyhur iku ismun nama lil fi'li maring pekerjaan tertentu. Wahwa utawi lafat wudu, ya, lafat wudu iku al muradu, ya, barang kang den karepake pembahasane guna ing dalem ikilah bab. Wa bi fathil wawi lan kelawan diwaca fathah wawunya alias diucapkan waduun iku ismun nama lima maring banyu selama yutawaddu kang dipakai berwudu apa bihi ma. Jadi fasal ini menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Lah, wudu, kata wudu dengan dibaca dhammah wawunya, ya, menurut qaul kang lebih masyhur itu adalah nama bagi, ya, suatu pekerjaan tertentu, ya. Kata wudu inilah nanti yang akan dibahas di bab ini, ya. Adapun kalau dibaca fathah diucapkan dengan wadu'un, ya, itu adalah nama bagi air yang digunakan untuk berwudu. Jadi perbedaannya adalah kalau wudu'un pekerjaannya, wadu'un adalah alat atau sarananya atau air yang digunakan untuk berwudu. Wa yastamilulan memuat atau mengku opo lafad apa al-awwalu istilah yang pertama yakni wudu mengku ala furudin ing atase pira-pira kefardonan wa sunanin lan pira-pira kesunahan, ya. Jadi lafaz wudu ini, ya, di dalamnya terdapat, ya, rukun-rukun atau fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya, ya. Nanti disebut dengan fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu penyusun kitab ini al-furudha ing pira-pira fardu-fardune wudu fi qalihi ing dalam dawe musannif, ya. Berikutnya pengarang kitab ini akan menjelaskan fardu-fardunya wudu dalam ucapan beliau yakni wa furudul wudu ila utawi fardu-fardunya wudu iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara atau 6 pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijine sittatu asya iku an-niyatu niat. Ya, jadi musannif mengawali, ya, dengan rukun-rukunnya wudu itu adalah ada 6 bagian atau 6 macam, 6 perkara. Salah satunya adalah niat. Yang pertama adalah niat. Wa haqiqatu halan utawi hakikate niat syar'an ing dalam makna syara' iku qasdu syai'i menyengaja sesuatu muqtaranan hale dibarengaken bi fi'lihi kelawan nglakonane syai'. Jadi hakikatnya niat dalam arti syara' adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Jadi menyengaja, ya, dengan bersamaan dengan melakukannya. Itu namanya niat, ya. Jadi kalau fa'in taraha mengkalamun menunda, sapa siman, sapa seorang anhu saking melakukannya syai', ya, summiya mengkodin arani apa si fi'an tadi, fi'an yang tertunda tadi atau tarahu syai' tadi, dan arani azman ing aran azam. Jadi kalau menyengaja dan melakukannya tidak bersamaan alias, ya, melakukannya tertunda,
itu namanya azam. Di perbedaannya antara niat dengan azam, kalau niat itu bersamaan dengan melakukannya, kalau azam itu pelaksanaannya ya nanti diakhirkan atau pelaksanaannya tertunda. Ya. Jadi kalau dalam akidah ya, azam yang baik, keinginan yang baik itu walaupun belum dilakukan kan sudah berpahala. Tapi kalau azam yang buruk, keinginan yang buruk, kalau tidak jadi dilakukan itu tidak ditulis dosa. Ini karena rahmat Allah ya. Rahmat Allah kepada umat Muhammad ya, salah satunya itu ya. Kita berkeinginan baik itu sudah ditulis pahala, tapi kalau berkeinginan buruk tidak jadi dilakukan, tidak ditulis dosa. Wa takunulan ana apa niyatu niat ana iku inda husli awwali juz'in nalikane membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Lah kapan kita itu membasuhkan niat? Yaitu pada saat membasuh awal bagian dari wajah. Ya. Ai muqtaranatan tegese den barengaken sinia tadi ya. Bidzalikal juz'i kelawan mengkon-mengkono bagian wajah. Jadi kita membersihkan niat itu bareng bersamaan membasuh awal bagian dari wajah. Ya, dimulai membasuh wajah itu ya pas bersamaan dengan niat. La bi jami'ihi maksudnya la tidak disyaratkan, ai la yushtaratu ya. Bi jami'ihi lawan sakabehane wajah. Artinya membesitkannya niat itu tidak diharuskan ya keberlangsungannya ya sampai seluruh wajah ini terbasuh. Artinya ya tidak diwajibkan membarengkan niat dengan keseluruhan membasuh wajah. Cukup apabila kita baru mengusap awal mengusap bagian wajah, ya, niat kita sudah selesai ya sudah cukup itu. Ya, tidak harus dibarengkan dengan membasuh wajah sampai sempurna seluruhnya ya, dibasuh bersama dengan niat tidak. Wala bima qablahu lan ora sah apa niat. Jadi kan niat enggak boleh ya. Bima ing dalam barang sema qablahu ing dalam sadurunge membasuh ya, bagian wajah. Lah adapun kalau niatnya itu sebelum membasuh ya bagian dari wajah, ini malah tidak boleh. Misal pada saat membasuh telapak tangan kita sudah niat, itu tidak boleh. Niatnya tidak sah karena belum waktunya. Lah adapun kalau melafadzkan niat bersamaan dengan membasuh telapak tangan sebelum wudu itu malah sunnah. Karena melafadzkan niat pada saat membasuh telapak tangan itu membantu konsentrasinya niat dalam hati. Ya. Itu tidak apa-apa. Ya. Karena itu bukan niat, itu baru persiapan niat. Niat yang niat yang sesungguhnya adalah pada saat membasuh bagian dari wajah. Walalan ora sah uga ya. Niat tadi bima ing dalam barang selema ba'dahu ing dalam sause membasuh wajah. Termasuk juga tidak sah niatnya apabila ya, sudah selesai membasuh wajah malah sudah beralih pada membasuh kedua tangan. Lah ternyata baru ingat dan baru niat pada saat itu ya, enggak boleh. Nah, jadi makanya dalam hal niat itu kita harus teliti dan hati-hati ya. Lah ketika pada saat wudu apa yang kita niatkan? Ya ini ada penjelasannya. Fayanwi mongko berniat sapa al mutawaddi wong kang berwudu ingda ghuslima nalikane membasuh anggota dzikira kang den tutur apa ma. Jadi pada saat ya orang yang berwudu itu membasuh bagian dari wajah, dia kan berniat lah. Niatnya itu apa? Niatnya ya raf'a hadasin meniati seposi mutawaddi raf'a hadasin ing niat menghilangkan hadas min ahdasi sang pira-pira hadasi si mutawaddi. Jadi yang pertama dia boleh meniatkan ketika dia berwudu dia boleh meniatkan berniat menghilangkan hadas ya. Menghilangkan hadas ya. Ayanwi utawa meniati seposi mutawaddi istibahatan muftakirin
diperbolehkannya melakukan sesuatu barang yang membutuhkan ila wudu'in maring wudu. Jadi yang kedua dia boleh meniatkan, ya, misalkan dia tidak tahu istilah wudu, nggak tahu, pokoknya dia berniat agar diperbolehkan melakukan pekerjaan yang membutuhkan wudu, ya, itu boleh niat itu. Atau lebih rinci lagi, saya berniat melakukan perbuatan yang mana dengan perbuatan itu saya diperbolehkan sholat, ya. Niat seperti itu sah, karena apa? Sholat itu kan membutuhkan wudu. Maka kalau dia meniatkan, ya, saya berniat melakukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu diperbolehkan sholat, ya, itu dia berwudu dengan niat seperti itu sah. Ayanwi atau berniat saposiman fardhul wudu'i ing fardune wudu, atau dia berniat saya berniat melakukan fardunya wudu, ya, itu sah, ya. Awil wudu atau berniat wudu faqatu mengko hanya itu, mengko hali bloko, atau dia berniat hanya saya berniat wudu itu tak, nah, itu wudunya sah. Nah, ini macam-macam niat wudu, ya. Yang pertama boleh berniat menghilangkan hadas, boleh yang kedua boleh berniat ya melakukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu diperbolehkan, meniati sesuatu yang mana sesuatu itu memerlukan wudu, ya. Contohnya meniatkan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu diperbolehkan sholat, ya. Yang ketiga meniati fardunya wudu. Yang keempat hanya niat wudu, ya. Itu boleh. Awit toharata anil hadasi, atau yang kelima meniati, ya, at-taharata yang bersuci anil hadasi saking hadas, atau dia berniat saya berniat bersuci dari hadas, itu juga sah wudunya. Tapi fa ilam yakul mengkolaman ura pisan-pisan ngucap seposiman anil hadasi saking hadas, ya. Artinya jika orang berwudu itu niatnya hanya saya berniat bersuci, itu tak, sama sekali tidak menyebut dari hadas, ya, ya, menghilangkan kata dari hadas. Saya niat bersuci tak, tanpa menyambung dengan saya berniat bersuci dari hadas, ya. Lam yasiha mengko ora sah apa wudu, ya. Wudunya tidak sah atau niatnya tidak sah, ya. Kenapa? Karena bersuci ini kan umum, ya. Bisa bersuci berupa mandi, bisa bersuci berupa tayamum, bisa bersuci berupa wudu atau menghilangkan najis, itu kan semuanya namanya bersuci. Maka kalau ada orang berwudu kok niatnya saya berniat bersuci, itu tok, maka wudunya tidak sah. Wa idza nawalan kalian berniat seposi mutawaddi, si orang yang berwudu berniat maing barang selama yang baru kang den ungkapaken atau kang den nyatakaken apa sima min hadin niyati, saking ikilah pira-pira niat. Wa syarra kalan menggabungkan seposi mutawaddi, ya, menggabungkan, ya, jadi ganti halaman, ya. Ma'ahu sartane wudu menggabungkan niyata tanadzufin, ya. Ma'ahu sartane wudu niyata tanadzufin ing berniat, ya, membersihkan diri, au tabarutin atau berniat, ya, soha mengkosah apa si wudune siman. Jadi kalau ada orang berwudu, di samping sebagai niat berwudu, dia juga meniati untuk membersihkan diri atau untuk mencari kesegaran. Ini wudunya sah, ya. Jadi menggabungkan wudu atau tasyrikun niyah, menggabungkan niat wudu dengan niat membersihkan diri atau dengan niat mencari kesegaran, itu wudunya sah. Misalkan orang berwudu, ya, dia dari beraktivitas yang mungkin terkena najis, di samping berwudu dia juga niat membersihkan diri dari najis, ya, itu sah, ya. Atau di samping berwudu dia berniat juga untuk sekaligus mencari kesegaran, ya, sah. Wudunya sah walaupun terjadi tasyrikun niat atau penggabungan niat. Tapi niat wudu itu niat yang utama, niat primernya itu wudu, ya. Niat sekundernya tambahannya itu boleh berupa ta'aduf atau
berupa tabarrud ya. Wasani lan kaping pindho rukun yang kedua iku huslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Ya, jadi yang rukun yang kedua dari wudu adalah membasuh seluruh wajah. Wa haddu lan utawi batasan wajah. Taulan ing dalem panjange iku ma anggota badan bena manabiti sya'rir ra'si, antarane ing dalem antarane pira-pira nggon tumbuhe rambut kepala ghaliban ing dalem umume. Wa akhiril lihyaini lan antarane ya akhir dua rahang. Ya, awas ini harus diingat-ingat betul ya. Jadi kalau kita membasuh wajah ya, pada saat wudhu itu ukuran panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai akhir atau sampai bawahnya dua rahang kita. Lah dua rahang itu apa? Wahumalan utawi kang aran dua rahang iku al-admani dua tulang, alladzani kang ya karo-karone iku yang butuh tumbuh alaihima ing atase dua rahang mau apa al asnanu pira-pira untu asufla kang bagian bawah. Jadi yang dimaksud dua rahang itu adalah dua tulang yang mana di atas dua tulang inilah tumbuh gigi-gigi sebelah bawah ya. Di asnan ini sebenarnya sinnun asnanun ya. Ya jitami'u kang kumpul apa makdamuhuma ya. Sisi pangkal ujungnya atau sisi pangkal dua rahang mau. Nah, fidzikni ing dalem atau fidzakni ing dalem janggut. Ya. Wa muakharuhuma lan kumpul apa sisi ujungi atau tadi sisi pangkal ini sisi ujungi dua rahang mau fil udhuni ing dalem telinga. Ya. Jadi rahang itu ya, sisi pangkalnya itu bertemu di janggut, kemudian sisi ujungnya bertemu di telinga ya, itu rahang. Wahadhulan utawi batasan wajah ardon ing dalam ombon itu ing lebare iku ma barang selama bainal udhunaini antarane dua telinga ya. Jadi kalau kita membasuh wajah itu harus hati-hati ya. Panjangnya dari ya tempat tumbuhnya rambut kepala ya, kemudian terus ke bawah sampai bawah rahang harus dibasuh itu kan. Kalau hanya ya basuh dahi sama pipi nanti nggak sah ya. Kebanyakan kalau orang-orang itu membasuh wajah terutama anak-anak itu nggak teliti ya, dia hanya membasahi atau membasuh bagian dahi dan pipi saja, sementara bawah rahang ini tidak dibasuh. Ini berarti ya, belum sempurna karena itu belum meliputi seluruh wajah. Adapun lebarnya adalah antara dua telinga. Ya minimal ya bagian telinga itu terbasuh. Karena apa? Untuk menyempurnakan basuhan itu kita lebihkan supaya apa? Supaya hati-hati ya. Bagian yang wajib dibasuh itu ya, terbasuh dengan sempurna ya. Baik, inilah berkaitan dengan membasuh wajah ya. Kita akan lanjutkan pada lafaz idza kana al-wajhu ila ahli dan seterusnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.